Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Ani, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Divi, selamat pagi Bu Divi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik dan sehat Bu. Gimana Bu Divi? Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ini ingin curhat sama Ibu. Saya ingin sharing sama Ibu mengenai pembelajaran di kelas saya Bu. Baik, jadi apa nih yang akan Ibu utarakan dalam perbincangan kita pada pagi hari ini Bu? Kira-kira mengenai hal apa ya? Begini Bu, saya itu merasa mengajar di dalam kelas tuh kok kurang asik gitu loh Bu. Jadi saya tuh ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, begitu. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana cara Ibu menggali kompetensi ya, Bu ya, atau meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nih, Bu, apa Bu tujuan dari apa yang akan kita diskusikan pada hari ini? Tujuan saya Bu dalam perbincangan kita pada pagi hari ini agar saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi perbincangan kali ini tujuannya agar Ibu menemukan solusi bagaimana meningkatkan kompetensi Bu Divi dalam mengelola kelas. Menurut saya itu sangat bagus sekali loh Bu. Adakah tujuan lain selain mencari solusi itu? Selain mencari solusi Bu, saya juga berharap dari perbincangan pagi ini saya dapat selalu berkolaborasi dengan Ibu dan juga teman-teman demi perubahan yang baik dalam pembelajaran saya Bu. Baik Bu, tujuan Ibu itu sangat mulia sekali loh. Saya sangat
terinspirasi. Lalu, apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas? Jujur Bu, saya tuh ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Bu. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, dari skala prioritas 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira berapa pencapaian Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ah, Bu Ani, saya jadi malu. Saya tuh sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu. Jadi dari skala yang saya dari 1 sampai 10, Bu. Jadi skala saya tuh baru 6, Bu. Gak apa-apa Bu, baik. Kemudian apa yang menjadi tantangan Bu Divi ini dalam mencapai tujuan tersebut? Saya ini, Bu, masih sangat kesulitan dalam mengendalikan murid yang suka bicara saat kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu. Sepertinya mereka itu kurang tertarik dengan pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi permasalahannya Ibu itu belum bisa mengkondisikan siswa di kelas. Jadi anak-anak itu masih suka berbicara sendiri. Nah, bagaimana Ibu bisa mengetahui kalau mereka itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang ada di kelas Ibu? Yang saya tahu, Bu, beberapa dari mereka itu lebih suka main di luar kelas, Bu. Jadi ketika saya mengajar, sebentar-sebentar, Bu, izin keluar, sebentar-sebentar izin keluar, secara bergantian seperti itu, Bu. Makanya mereka ribut sekali kalau diajak belajar di dalam kelas agak lama, Bu. Oh, begitu. Lalu dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah mungkin jika dilakukan di luar kelas? Iya, Bu lah, bisa aja, Bu. Karena memang untuk beberapa materi pembelajaran saya itu membuat media di lingkungan sekitar kelas. Kenapa ya, Bu ya, saya tidak kepikiran sebelumnya? Nah, untuk murid yang kurang menyukai belajar di luar kelas nih, Bu, menurut Ibu bagaimana? Sepertinya saya akan menyediakan media ya, Bu ya. Media dan sumber belajar lain, Bu. Seperti artikel atau buku gitu, Bu. Baik, Bu. Jadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk memotivasi anak dalam pembelajaran, khususnya di kelas Ibu? Rencana saya akan membawa mereka sesekali belajar di luar kelas, Bu. Baik. Adakah hal yang bisa Bu Divi lakukan selain membawa mereka belajar di luar kelas? Ada, Bu. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa saya. Juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, yang tidak monoton, agar siswa tidak bosan. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang jarang bicara, Bu. Ide yang sangat bagus itu, Bu. Jika Ibu melakukan rencana tersebut, adakah perubahan jika Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode dan strategi yang kita bahas hari ini? Saya yakin ada, Bu, karena pembelajarannya pasti lebih menarik dan inovatif, Bu. Baik, Bu Divi sangat semangat sekali ini. Jadi, Bu Divi sudah mempunyai gambaran nih strategi apa yang harus Ibu lakukan. Dan saya yakin nih, Ibu pasti bisa melaksanakan dengan baik demi tercapainya tujuan belajar yang kita harapkan bersama. Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran-gambaran tersebut. Nah, kapan Bu Ibu bisa mengimplementasikan rencana Ibu tadi? Rencananya nanti habis pulang sekolah ini, Bu, saya segera menyusun perangkat pembelajaran dan mulai besok pagi saya langsung praktek pokoknya, Bu, langsung saya laksanakan. Baik, Bu. Semakin cepat semakin baik ya, Bu ya, agar Iya, Bu. murid-murid
dapat termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Iya Bu, saya semakin semangat loh ini. Baik baik baik. Dalam rencana yang Ibu lakukan nih, siapa sih yang berperan dalam membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau itu Bu, yang pasti saya ini sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, terus teman sejawat, terus tenaga pendidikan yang ada di sekolah, juga yang pastinya murid-murid saya, Bu. Baik Bu, berarti semua stakeholder harus dilibatkan ya Bu dalam berkolaborasi. Iya, Bu, betul sekali itu. Nah, dari apa yang kita bahas pagi ini nih, apakah yang Ibu dapatkan nih? Banyak, Bu. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Dan saya merasa lega, bisa bercerita, dan mendapatkan ide tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk menyelesaikannya, Bu. Semoga rencana tindakan Ibu dapat berjalan dengan lancar ya. Dan Amin. saya berharap nih, ketika kita melakukan perbincangan lagi, saya sudah mendengar nih, Ibu sudah dapat menyelesaikan masalah yang ada di kelas Ibu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan dan memberikan ide untuk saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih ya, Bu, atas waktu luangnya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Baik Bu Divi, sama-sama. Saya tunggu loh ceritanya selanjutnya nih. Ya, Bu, siap. Assalamualaikum, Bu Anis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Divi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu Anis. Bagaimana kabarnya Bu Divi? Alhamdulillah, baik. Bu Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Kebetulan saya juga ada jam kosong karena pelajaran mulok. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ini mempunyai permasalahan di kelas. Saya mempunyai murid yang pasif Bu. Dia tidak mau mengerjakan tugas. Apalagi tugas yang saya berikan. Nah, ada aja alasannya, Bu. Alasannya sakit, tapi waktu istirahat dia terlihat sehat-sehat aja. Nah, alasannya juga dia tidak membawa alat tulis, bukunya ketinggalan. Pokoknya ada aja, Bu, alasannya, Bu, dari murid saya itu. Selain itu, dia itu memiliki sifat yang emosional, Bu. Jadi kalau ada temannya yang usil nih, dia itu langsung marah dan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya. Begitu, Bu, permasalahan saya. Oh, begitu ya permasalahannya. Ibu mempunyai seorang murid yang pasif dan tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Dan anak tersebut juga sering emosi ya, Bu ya, ketika ada teman yang mengganggunya. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira apa tujuan yang Bu Anis harapkan? Saya berharap, Bu, dari perbincangan pagi ini, saya mendapatkan solusi bagaimana mengubah perilaku murid saya dan berharap dia itu mau mengerjakan apa yang saya berikan. Maksud saya tugas yang saya berikan, Bu. Berarti Ibu berharap, murid Ibu bisa aktif, terus mau mengerjakan tugas, apa yang sudah seharusnya memang udah jadi tanggung jawabnya ya, terus, bisa juga mengendalikan emosinya gitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Sekarang yang ingin saya tanyakan, indikator, murid yang aktif itu yang bagaimana? Dan karakter baik yang seperti apa yang Ibu harapkan? Hmm, menurut saya nih, Bu, indikator murid yang aktif itu
kalau dia itu mau mengerjakan tugas-tugas atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian tidak perlu ada paksaan ya Bu ya, baik dari siapapun. Dan menurut saya indikator bagi karakter yang bagus itu atau yang baik itu adalah salah satunya dia dapat mengendalikan emosinya. Baik Bu, itu tadi adalah pemaparan dari Bu Anis tentang murid yang aktif dan berkarakter baik. Nah, kira-kira apa yang dapat Bu Anis lakukan supaya bisa mengubah perilaku anak tersebut? Menurut Bu Anis gimana? Sebenarnya seperti ini, Bu. Saya itu sudah melakukan kegiatan wawancara dengan wali kelas yang terdahulu, yaitu kelas 3. Dan di situ saya mendapat jawaban eh, kalau memang karakter anak tersebut seperti itu. Kelas 3 dia juga tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kelasnya. Dan selain itu, saya juga sudah melakukan wawancara dengan murid tersebut, Bu. Apa alasan dia tidak mau mengerjakan tugas, dan jawaban murid saya tersebut juga sama, yaitu karena lupa, karena sakit, dan lain-lain, Bu. Berarti, sebenarnya Ibu sudah berusaha ya, sudah melakukan upaya. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Atau rencana Ibu selanjutnya apa, Bu? Baik Bu, rencana yang ingin saya lakukan yaitu yang pertama itu saya akan mencari tahu latar belakang dari murid tersebut, Bu. Dengan cara saya akan bertemu langsung dengan wali murid dari murid saya tersebut. Dan saya akan berkomunikasi tentang permasalahan yang terjadi pada anaknya. Kemudian yang kedua yaitu saya akan melakukan asesmen diagnostik kognitif kepada murid saya tentang kesiapan atau kebutuhan belajarnya. Baik, Bu. Terus, ada upaya lain tidak yang akan Ibu lakukan, selain yang sudah Ibu utarakan tadi? Begini Bu, setelah saya melakukan asesmen, saya kan sudah tahu nih bagaimana kebutuhan belajar anak tersebut. Nah, setelah itu saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan murid saya tersebut. Dan rencana selanjutnya saya akan membuat keyakinan bersama-sama, Bu. Saya berharap dengan membuat keyakinan tersebut, dia dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa, Bu. Jadi yang akan Ibu lakukan itu tadi yang pertama adalah, Ibu mencari tahu dulu nih latar belakang murid Ibu. Kemudian Iya, yang kedua, Ibu akan melakukan diagnostik kognitif kepada murid Ibu tadi. Kemudian yang iya, selanjutnya tadi adalah, Ibu menggunakan metode dan media yang sesuai kebutuhan anak tadi ya, Bu, ya? Kemudian betul. yang berlanjutnya, Ibu akan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama murid di kelas. Itu sudah luar biasa, Bu. Iya, betul sekali Bu Devi, seperti itu rencana saya. Eh, dari beberapa langkah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana Bu Anis kapan akan melaksanakannya? Rencana saya sih Bu sesegera mungkin ya Bu ya, untuk berkomunikasi dengan wali murid, saya akan lakukan insya Allah rencananya itu besok saya akan mengundang wali murid tersebut. Kita akan sharing tentang permasalahan yang dialami oleh murid saya dan tentunya proses pembelajaran di kelas saya, Bu. Nah, dalam melaksanakan rencana Bu Anis tersebut, menurut Ibu, siapa sih yang dapat mendukung rencana yang akan Ibu lakukan itu?
Dalam melaksanakan rencana tersebut, tentunya saya perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian teman sejawat, serta wali murid, Bu. Baik Bu Anis, berarti semua stakeholder di sekolah ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Nah, dari perbincangan yang kita lakukan pada pagi ini, akhirnya saya mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya alami selama di kelas. Dan saya itu merasa lega, Bu, bisa bercerita dan mendapatkan atau menggali ide-ide tentang langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu Anis, semoga rencana tindakan Ibu dapat berjalan dengan lancar. Dan saya sangat berharap ketika kita melakukan perbincangan lagi, Ibu sudah dapat menyelesaikan masalah yang Ibu alami sekarang. Kita bisa berbincang lagi di lain waktu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih loh, Bu Divi. Sama-sama Bu Anis, dengan senang hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri dulu ya dari latihan coaching yang Ya. kita lakukan pada hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, coaching hari ini alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta ya, Bu ya. Ada interaksi antara kita berdua. Itu apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki, mungkin kemampuan saya dalam bertanya agak dipertegas lagi ya, Bu ya. Apa sih yang sebenarnya harus saya tanyakan, fokusnya di mana? Nah, itu sepertinya seperti itu, Bu. Ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Jadi saya harus tetap berkonsentrasi, fokus pada proses coaching ini sehingga saya itu dapat menemukan dari pernyataan Ibu itu kata kuncinya sehingga saya dapat membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya perlu mempelajari alur Tirta tersebut lebih dalam lagi, Bu. Bagaimana alur-alurnya, apa saja dalam setiap alur itu apa saja yang harus saya lakukan dengan cara membaca ataupun saya akan melihat modul-modul yang lain. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana sih kegiatan proses coaching yang benar-benar sesuai dengan alur Tirta. Seperti itu, Bu. Ya. Umpan balik dari saya adalah saya selama proses coaching saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada saat ini. Kemudian yang kedua, saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak terfikir, terus karena dapat berbagi dengan orang lain juga, Bu. Itu. Ya. Baik, sudah Bu. Sekarang Budi ya. Baik, saya akan menyampaikan refleksi diri sebagai coach tadi ya, yang sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Anissa. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan baik itu beberapa tahapan dalam alur Tirta sama seperti Bu Anissa tadi sudah terlampaui dan sudah terlihat ya Bu ya. Kemudian
Koci mendapatkan solusi. Saya sebagai Koci mendapatkan solusi dari permasalahan yang diceritakan. Kemudian suasananya itu loh yang asik, ngalir kita gitu, cair pokoknya mengalir. Terus Koci juga sudah terbuka, saya sudah terbuka dalam menyampaikan masalah sehingga percakapan terasa menyenangkan. Apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang masih perlu saya tingkatkan itu saya harus lebih lagi mendalami alur tirta. Jadi biar tidak bingung saat pelaksanaan coaching itu. Apa yang ketiga nih, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi yang saya lakukan itu saya harus fokus dalam mendengarkan masalah yang saya harus fokus gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga harus menyadari tentang apa yang saya butuhkan gitu. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih mendalami modul, terutama pemahaman alur tirta dalam pelaksanaan coaching. Kemudian saya juga akan memperkaya kosakata saya dalam berkomunikasi agar lebih nyaman dan tidak kaku tidak kaku canggung saat melaksanakan coaching. Kemudian saya juga akan mengolah lagi lebih dalam tentang rasa agar muncul kedekatan antara saya dan Bu Anis, antara kos dan Koci gitu Bu Anis. Ya, umpan baliknya Bu Anis. Umpan balik dari saya yaitu Bu, perasaan saya itu sangat senang sekali karena saya dapat melakukan kegiatan coaching Bu. Saya itu merasa senang karena dapat membantu Koci untuk menggali ide-ide. Jadi saya jadi merasa termotivasi Bu untuk lebih baik lagi dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Seperti Ya itu. Bu. Oke. Terima kasih Bu. Berarti kita harus memanusiakan manusia gitu. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih. Demikian kegiatan coaching yang kami lakukan. Saya Agustina Diviani beserta teman sejawat saya Ibu Anis Syarifah. Mudah-mudahan di dalam kegiatan coaching ini kami pribadi bisa menemukan solusi-solusi yang nantinya bisa berguna untuk pembelajaran kami di sekolah.